Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah digital dan mikroprosesor. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika, lalu penyederhanaan, peta Carnot, dan penerapan IC. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit berbeda karena saya akan mempraktekkan langsung gimana sih menggunakan gerbang logika itu sesuai dengan penjelasan saya berikut. Oke, langsung saja. Nah, gerbang logika itu selalu bernilai 0 dan 1. Dia menggunakan logika biner di mana positif itu 1 dan negatif 0. Oke. Pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika dasar yaitu AND, OR, dan NOT. Nah, berikut ini kita akan membahas ketiga gerbang dasar tersebut. Oke. Gerbang logika AND. Oke, nanti ini yang saya buat sebagai contoh. AND di sini misalkan gini, jika A masukannya 0, B masukannya 0, maka F akan bernilai 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, F-nya akan bernilai 0. A-nya 1, B-nya 0, F-nya bernilai 0. Kalau A-nya 1, B-nya 1, maka dia akan 1. Oke. Dua buah saklar yang dipasangkan secara seri ini seperti saklar. Oke. Nanti saya akan praktekkan ini langsung ya. Oke. Ini masih penjelasan. Oh, sorry. Oke, gini ya. Nah, fungsinya apa? Nah, ini. Ketika gini maka fungsinya adalah logika AND. Lalu berikutnya OR. OR ini kebalikan dari AND. Dia 00 maka 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Oke. Ini seperti saklar secara paralel. Contohnya gini. Nah, oke, OR. Kalau NOT ini tinggal dibalik. Ini. Oke. Gerbang logika bentukan. Ini ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Apa maksudnya? NAND itu dari NOT AND. Kalau NOR itu dari NOT OR. Kalau gerbang XOR itu ya XOR, XNOR ya X NOT OR gitu. Contohnya seperti ini kalau NAND. Nah, ini NAND, ini NOR. Nah, ini XOR, ini XNOR. Nah, maka gimana XOR dan XNOR? Maka seperti ini. Oke, contoh. Nah, nanti bisa teman-teman baca. Oke. Ini penjelasan. Nah, ini lalu berikutnya ada hukum dan peraturan aljabar boolean. Apa maksudnya? Jadi, jika A plus B maka B plus A. Ini kan kalau di mata kuliah statistik ini pasti dijelaskan. Oke, jika A plus B plus C maka gini. Ini sama ya, A B ini sama. Oke. Peraturan aljabar boolean maka A kali 0 0. A kali 1 ya A plus 0 A. A plus 1 ya 1, A plus A. Ini nanti bisa dibaca teman-teman. Oke. Oh iya, maksudnya di atas ada garis ini A itu adalah not A plus AB maka not A plus B gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah apa maksudnya? Ini ketika ada gerbang gini, ini kan kalau nggak salah ini gerbang apa XOR, gerbang OR itu ya. Terus ini ada apa? Iya, ini gerbang OR terus dinotkan gini ya. Jadinya seperti ini. Oke. Maka lanjut. Nah, ini juga. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, penyederhanaannya seperti ini. Sama juga. Jadi penyederhanaan ini biasa digunakan menggunakan peta Carnot. Jadi untuk memetakan tabel kebenaran apa fungsinya? Jadi rangkaian yang harusnya rangkaian itu tidak perlu, maksudnya ada yang rangkaian ribet itu bisa disederhanakan lagi. Nanti contohnya seperti apa ya? Seperti di soal. Oke. Ini dengan aljabar Carnot map. Nah, ini. Oke. Dua buah, ada 2 buah, 3 buah, 4 buah. Kalau di sini hanya 2 buah.
Rumusnya 2 buah itu apa? A sama dengan 2 pangkat N. Nah, kombinasinya seperti ini. Nah, ini. Oke. Kotak yang berdasarkan dapat bentuk tunggal, pasangan kuat oktet, heksa. Nah, ini contoh penggabungan. Jadi kan dia bisa ada kotak gini, maka bisa digabung seperti ini. Ada yang gini, ada yang seperti ini, ada yang ini satu. Pokoknya dia ketika bernilai 1 maka itu bisa digabungkan. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Kalau gini tidak bisa digabungkan. Jadi ini not A B plus A B not. Jadi ini tidak bisa digabungkan. Kenapa? Ini sama ini. Kalau ini satunya misalkan di sini, maka ini bisa disederhanakan menggunakan beta Carnot. Kan ini seperti di contoh ini. Nah, seperti di contoh namanya 2 cube. Oke. Itu ya, teman-teman. Nah, lalu gini. Apakah ini bisa? Ini bisa. Nah, ini menggunakan cube. Oke. Nah, apakah ini bisa? Bisa. Nah, jadi B. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Plus B. Nah, ini. Nah, tugas teman-teman nanti adalah menyederhanakan rangkaian ini. Dan sebelum ini disederhanakan, teman-teman nanti praktek menggunakan gerbang AND, OR, dan XOR. Jadi nanti tugasnya ada. Nah, ini enggak usah lah ini. Ini latihan 2, hanya latihan saja. Oke. Ini 1, 2, 3 ditambah dengan praktek. Jadi praktek ini ke software. Softwarenya menggunakan apa? Menggunakan Proteus. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Oke. Ini apakah bisa saya besarkan? Oke. Nah, di Proteus ini nanti cara nginstalnya gimana? Cara nginstalnya saya beri filenya ini. Nah, teman-teman, yang paling penting adalah sekarang kita mempraktekkan. Ini saya ambil contoh gerbang N. Jadi kalau Proteus itu kita buka gini ya teman-teman. Oke. Nah, kita langsung masuk ke isi schematic capture. Jadi ketika ini kita klik gini, maka dia masuk ke sini. Oke. Nah, oke. Lalu gimana caranya supaya kita bisa memasukkan seperti punya saya ini? Gampang. Yang pertama yaitu saya di sini membutuhkan tegangan 5 volt, saya membutuhkan ground, saya membutuhkan LED, saya membutuhkan rangkaian N, saya membutuhkan resistor, juga. Resistornya ini ada 2 karena sakarnya ada 2 sebagai tahanan. Oke. Gimana kalau masukkan tegangan 5 volt? Teman-teman masuk ke sini, terus ke ini ground. Ini ground, ini di gampang, ini dari sini tinggal diklik. Klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini contoh. Oke. Kalau power gimana ya? Ini tinggal diklik, klik. Terus ini diberi label, standarnya dia adalah 5 volt. Kalau 12 gimana ya? 12. Tinggal di oke. Nah, oke. Tadi kita sudah 2 objek ya, 1, 2. Ini. Terus berikutnya apa? Resistor. Teman-teman lari ke komponen mode, lalu masuk ke sini. Nah, disinilah kebutuhan teman-teman apa saja. Misalkan N. Nah, nanti otomatis muncul di sini kan. Kalau sudah tinggal di oke, maka nanti muncul di sini N. Oke, terus di situ apa? Butuh switch. Nah, di oke lagi. Terus butuh apa lagi? Nanti muncul di sini resistor. Di oke lagi nanti. Oke. Terus muncul butuh LED. LED-nya terserah teman-teman mau yang warna merah, biru, green atau yellow. Di sini ada. Ini green, ini
biru, ini yellow. Nah, ini contoh. Oke, saya di situ dicontoh menggunakan blue. Kalau teman-teman pakai merah silakan. Oke. Tinggal di oke. Kalau sudah, ya ini tinggal kita tarik. Oh, N. Tarik sini. Kayak tadi nih N. Nah, kita tepat. Dipaskan. Oke. Kalau apa? Saklar. Berarti di switch. Gini. Oke. Kalau switchnya 2 berarti ya 2 gitu. Oke. Diklik seperti itu. Oke. Switch. Ini resistor ya, resistor. Nah, oke. Terus ini LED. Ini saya tambahkan voltmeter. Kenapa? Sebagai indikator saja saya ingin mencoba. Masukkannya ini DC voltmeter. Oke. Lanjut. Kalau teman-teman tidak pakai ini ya, ini dihilangkan saja. Oke, itu ya teman-teman. Nah, berikutnya. Cara nyambungkannya gimana? Saya ambil contoh gini. Nah, jadi switch ini teman-teman hubungkan ke tegangan 5 volt. Ini juga ke tegangan 5 volt. Lalu berikutnya ini harus ditahan dengan resistor. Kenapa? Karena di sini biar tidak kontak langsung dengan tegangan. Resistor itu adalah fungsinya sebagai penahan. Jadi dia ditahan. Oke. Di sini masuk ke sini. Lalu berikutnya di sini juga masuk ke sini. Oke, resistor. Ini untuk resistor switch 1, ini resistor switch 2. Oke. Kalau sudah masuk ke gerbang N. N ini ada 2 masukan kan? 1, 2. Maka ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Oke. Lalu berikutnya ini dikeluarkan ke lampu. Ini di ground. Oke. Kalau mau ditambahkan voltmeter ya, tinggal disambungkan positifnya di sini, negatifnya ke sini. Karena kan keluaran dari resistor kan disambungkan ke ground, maka dia akan menjadi negatif untuk penahan. Oke, kalau sudah ini dijalankan. Kita coba. Tadi di dasar teori gimana teman-teman? Kalau N. Kan seperti ini kan. Kalau 0, 0, 0, 0, 1. Dia akan bernilai 1 ketika 1, 1. Oke, kita cek. Apakah betul? Cek. Nah, 1. Kalau ini kita lepas. Nah, ini dia mati. Ini kita nyalakan. Ini nyala, tapi ini mati. Ya juga sama. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, nanti tugasnya teman-teman ini merubah N. Pakai OR. Pakai apa lagi? Not. Pakai XOR. Pakai apa? NAND, apa yang ada di contoh itu. Oke. Jadi gitu. Jadi tugasnya teman-teman nanti itu ini not NAND. Nih. NAND, NOR, XOR sama XNOR dipraktekkan. Oke. Dan ini juga jangan lupa disederhanakan dulu teman-teman. Kalau sekiranya dia tidak perlu menggunakan peta Carnot, lalu dihasilkan di akhir. Oke. Kalau di software Proteus ini N itu ada 2. N yang pakai IC, ada N yang berbang logika. Ini N. Kalau saya pakai IC gimana ya? Ya gini aja. IC 7408. Kalau nggak salah gini. Saya lupa analog IC. Nah, ini. Nah, nanti kita cari di sini apa yang sama dengan gerbang N. Ini nanti ngeceknya gimana? Ya kita cari di internet gitu. Oke? Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.